Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Aryo Darmo, anak Adipati Muntilan, tersesat di hutan karena tengah mengejar anak rusa. Bisakah Aryo Darmo keluar dari hutan tersebut? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Kedua darah itu berlari menuju ke sebuah bukit di sebelah barat, diikuti oleh Aryo Darmo. Memperhatikan cara lari kedua darah kakak beradik itu, maklumlah si pemuda bahwa keduanya orang-orang berilmu. Dengan mengandalkan ilmu lari yang diajarkan ayahnya, dicobanya menyamai lari keduanya, namun sia-sia belaka. Dan diam-diam, Aryo Darmo jadi tambah tertarik pada darah-darah ini. Setibanya di lereng bukit yang dituju, Nila Maharani menyibakkan serumpun semak belukar lebat. Maka kelihatanlah sebuah goa batu yang amat bersih dan luas. Inilah tempat kediaman kami. Harap kau jangan... tempat kalian bersih dan bagus kok, kata Aryo Darmo memotong. Lalu setelah dipersilahkan, dia pun masuk. Ruangan yang dimasukinya harum semerbak, diterangi oleh sebuah pelita aneh, yaitu sepotong kayu yang ujungnya berapi dan memancarkan sinar kehijauan tertancap ke dinding. Ternyata di situ ada dua buah ruangan dan keduanya sama sekali tidak seperti ruangan dalam goa. Silakan duduk, kata Nila Maharani. Ketika Aryo Darmo duduk membelakanginya, darah ini mengedipkan matanya pada adiknya. Melihat isyarat ini, Nila Mahadewi berkata, "Saudara, kau duduklah di sini dulu. Aku hendak keluar sebentar ya." Aryo Darmo mengangguk. Belum sempat dia bertanyakan mau kemana gadis itu, Nila Mahadewi sudah lenyap di mulut goa. Aryo Darmo tinggal sendirian di ruangan itu karena sebelumnya Nila Maharani sudah masuk ke ruangan yang satu lagi. Pemuda ini memandang berkeliling. Kemudian pandangannya ditujukan pada pelita kayu aneh yang tertancap di dinding. Dia tak habis mengerti bagaimana ada sepotong kayu yang dibakar terang begitu rupa tanpa habis-habisnya, yang apinya mengeluarkan sinar kehijauan dan berbau harum pula. Selagi dia memperhatikan begitu rupa, dilihatnya sinar api tiba-tiba mengecil. Sebaliknya, bau harum bertambah-tambah membuat pemuda ini merasa adanya aliran hawa aneh di dalam darah di sekujur tubuhnya. Semakin lama semakin santer juga bau harum itu, dan detik demi detik Aryo Darmo semakin terangsang dibuatnya. Dari ruangan dalam, Nila Maharani muncul. Aryo Darmo berpaling dan untuk beberapa saat lamanya nafasnya terasa terhenti. Kedua matanya menyipit, lalu cepat-cepat dipalingkannya kepalanya. Terdengar suara tertawa kecil, dan Nila Maharani melangkah ke hadapan pemuda itu. Aryo Darmo masih memandang ke jurusan lain, tak berani melihat kepada darah ini. Sewaktu Nila Maharani muncul tadi, bukan saja nafas pemuda itu serasa terhenti, tapi dadanya ikut berdebar dan darahnya bergejolak. Betapakah tidak, darah itu telah berganti pakaian dengan sehelai pakaian sutra kuning yang amat tipis, hingga jelas kelihatan potongan tubuh dan pakaian dalamnya. Senyum yang dilayangkannya pun lain dan aneh. Ini dirasakan betul oleh Aryo Darmo, membuat rangsangan aneh yang menjalari tubuh pemuda itu semakin menjadi-jadi. "Kau melamun agaknya, saudara Aryo," ujar Nila Maharani. Pemuda itu memalingkan kepala sedikit. Adikmu pergi kemana?" tanya putra Adipati Muntilan itu.
Ah, dia kenapa dipikirkan? Biasa aja dia pergi kemanapun. Tak usah kita ributkan. Aryo Darmo terdiam. Dia tak mengerti mengapa si Dara harus bicara begitu. Aku telah menyediakan minuman untukmu di ruangan dalam, kata Nila Maharani. Terima kasih. Kenapa mesti repot-repot sih? Ih, jangan pakai pradata segala. Mari kita masuk ke dalam, ajak Nila Maharani. Aryo Darmo hendak menjawab agar minuman itu dibawa saja ke tempat itu. Namun sebelum itu terucapkan, Nila Maharani telah menarik lengannya dan membawanya masuk ke ruangan dalam. Di ruangan ini ada pelita kayu yang aneh yang sinarnya lebih suram dari ruangan sebelumnya. Segala sesuatunya kelihatan sama-samar. Dan dalam kesama-samaran itu, Aryo Darmo masih dapat melihat kalau saat itu dirinya dibawa ke arah sebuah pembaringan. Maharani, apakah maksudmu membawaku ke sini? Tanya Aryo Darmo dengan suara bergetar. Aryo, kau tahu apa maksudku? Jawab Nila Maharani berbisik ke telinga si pemuda, hingga hembusan napasnya terasa hangat di pipi Aryo Darmo. Kemudian pemuda ini merasakan lengan kiri sang Dara melingkar di pinggangnya. Maharani, kau. Ucapan itu tidak diteruskan oleh Aryo Darmo, karena saat itu Nila Maharani mendekatkan parasnya ke wajahnya dengan amat berani. Kemudian dirasakan bibir gadis itu menempel di atas bibirnya. Maharani, aku. Lagi-lagi Aryo Darmo tak bisa meneruskan kalimatnya. Kedua lututnya goyah karena diberati tubuh gadis itu. Akhirnya keduanya terguling ke atas pembaringan. Kau tahu apa maksudku, Aryo? Kau laki-laki, aku perempuan. Jangan jadi orang bodoh. Tapi, tidak ada tapi-tapian, Aryo. Dan sikap malu serta pikir panjang Aryo Darmo cukup cuma sampai di situ. Laksana seekor ular besar yang kelaparan, pemuda itu menggeliat atas pembaringan dan merangkul tubuh Nila Maharani sekeras-kerasnya seperti mau melunyahkan darah itu sampai ke tulang-tulangnya. Desah napas panas dan tertawa bergumam, Nila Maharani membakar darah Aryo Darmo, membuat dia berlaku lebih berani lagi. Pada puncak keberanian dilakukan Aryo Darmo, tiba-tiba terdengarlah suara teriakan pemuda itu laksana geledek. Maharani, kau! Teriakannya menggetarkan 4 dinding ruangan itu dibarengi pula dengan pekik Nila Maharani. Aryo Darmo tidak menunggu lebih lama, disambar pakaiannya lalu melompat dari pembaringan. Aryo, kembali! Teriak Nila Maharani. Mana pemuda itu mau kembali? Apa yang dilihat dan diketahuinya tak akan membuat dia kembali meski di depannya saat itu menghadang setan kepala 10 sekalipun. Malah pemuda ini memaki beringas. Manusia, terkutuklah kau puntung neraka. Dia terus menghambur ke pintu goa, tapi baru saja dia berada di luar, di sampingnya terdengar satu suara bentakan. Ih, pemuda, kau berani bermulut kotor terhadap saudaraku. Terimalah kematianmu. Wut! Selarik angin deras menyambar ke arah Aryo Darmo. Dengan sebat, Aryo Darmo melompat ke samping, sehingga serangan mendadak yang berbahaya itu berhasil dielakkannya. Ketika dia berpaling, satu serangan lagi melesat ke arahnya, dan untuk kedua kalinya berhasil dikelitnya. Manusia laknat, tentunya kau juga sama tak kutuknya dengan kakakmu, bentak Aryo Darmo. Habis membentak begitu, dengan tak kalah hebat, dia mengirimkan serangan balasan berupa satu tendangan ke ulu hati lawannya, yang bukan lain Nila Mahadewi adanya. Serangan maut itu dengan mudah dapat dielakkan oleh si Dara, yang kemudian melancarkan serangan balasan yang amat berbahaya. Terlambat sedikit saja, pastilah kepala Aryo Darmo akan dihantam satu jotosan keras. Pemuda itu menjadi tercekat hatinya. Bisakah Aryo Darmo menghadapi 2 Dara berbaju kuning itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.